Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan nama saya Eva Elia Pinata. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia, kelas MJ503. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil review jurnal yang telah saya buat mengenai analisis harga pokok pesanan tas dan dompet dengan metode full costing pada UMKM Kedensari dan perhitungan harga pokok pesanan pada CV Karya Lestari yang mempengaruhi biaya produksi. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian, yang mana saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang penelitian untuk jurnal 1 mengenai UMKM Kedensari dengan produksi tas dan dompet. Jadi, untuk masalah utama yang dihadapi oleh UMKM ini adalah kesulitan dalam menentukan harga pokok pesanan atau HPP yang menyebabkan pembatalan pesanan akibat harga jual dianggap terlalu tinggi. Nah, maksudnya dari sini adalah penelitian ini berfokus pada UMKM Kedensari yang bergerak dalam produksi tas dan dompet. Masalah utama yang dihadapi ini yaitu terkait dengan banyaknya pembatalan pesanan dari konsumen akibat harga jual yang dianggap terlalu tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan metode costing dalam menentukan harga pokok pesanan yang dapat membantu UMKM Kedensari untuk mengelola biaya produksi secara lebih efisien dan juga menghasilkan harga jual yang lebih kompetitif di pasar. Penelitian ini juga menyasar untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan harga untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi penggunaan metode full costing untuk menentukan harga pokok pesanan yang efisien, mengelola biaya produksi, dan juga menghasilkan harga jual yang kompetitif sehingga perusahaan tidak lagi mengalami kerugian karena banyaknya pembatalan pesanan dikarenakan harga yang terlalu tinggi. Dengan seperti ini, banyak konsumen yang akan tertarik dengan produk-produk yang telah dibuat oleh UMKM. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengimplementasikan terkait dengan metode harga pokok pesanan. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat, yang mana manfaat ini membantu UMKM Kedensari dalam pengambilan keputusan harga dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin komprehensif. Kemudian, untuk latar belakang penelitian pada jurnal kedua ini, saya mengambil pada CV Karya Lestari, yaitu perusahaan percetakan di Provinsi Riau. Adapun masalah utama yang dihadapi oleh CV Karya Lestari ini adalah perlu mengevaluasi penerapan metode harga pokok pesanan atau job order costing, dan perusahaan mungkin belum menerapkan perhitungan harga pokok yang akurat yang dapat mempengaruhi harga jual dan laba. Nah, dalam hal ini, penelitian ini menunjukkan pentingnya perhitungan harga pokok yang akurat karena dapat mempengaruhi keputusan harga jual dan laba perusahaan. Dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, perusahaan diharapkan dapat memisahkan biaya langsung dan juga biaya tidak langsung dengan benar, serta menentukan harga jual yang sesuai. Nah, kemudian ada tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian pada CV Karya Lestari ini, peneliti akan mengkaji keakuratan perhitungan harga pokok pesanan dan penerapannya dalam menentukan harga pokok produk. Kemudian ada manfaat penelitian juga. Yang pertama, membantu perusahaan untuk menentukan harga jual yang tepat, mengoptimalkan pemisahan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan juga meningkatkan pengambilan keputusan harga dan laba perusahaan.
Nah, selanjutnya kontribusi penelitian yang mana pada jurnal satu peneliti berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi operasional UMKM melalui metode full costing untuk perhitungan harga pokok pesanan. Adapun untuk kontribusi pertama di sini atau kontribusi utama yaitu penggunaan full costing untuk menganalisis biaya produksi pada produk tas dan dompet UMKM Kedensari, kemudian mengidentifikasi seluruh biaya yang terlibat dalam proses produksi dan penentuan harga jual. Selanjutnya memberikan gambaran yang jelas tentang keuntungan yang dapat diperoleh. Selanjutnya membantu pelaku UMKM dalam menetapkan harga pokok pesanan secara akurat dan mengelola biaya secara efektif untuk meningkatkan daya saing produk. Untuk selanjutnya ada kontribusi penelitian pada jurnal kedua, yang mana dalam hal ini tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan metode job order costing dalam perhitungan harga pokok produksi. Untuk kontribusi utama yaitu mengidentifikasi kesalahan dalam pengklasifikasian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Selanjutnya menunjukkan dampak kesalahan ini terhadap penetapan harga pokok yang akurat, serta memberikan wawasan untuk perbaikan dalam pengelolaan biaya dan perencanaan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada hasil review penelitian jurnal satu yang mana di sini saya membahas atau mereview tentang perhitungan biaya bahan baku tas. Jadi, biaya bahan baku itu dihitung berdasarkan jumlah bahan yang digunakan dalam proses produksi dikalikan dengan harga satuan bahan tersebut untuk produk tas dan dompet. Bahan baku yang digunakan antara lain kulit sintetis, benang, resleting, lem, kancing, dan aksesoris-aksesoris yang lainnya. Nah, yang mana pada UMKM ini untuk membuat suatu tas dan dompet diperlukan bahan-bahan kulit sintetis sebanyak 470 meter, kita kalikan 64.000, dihasilkanlah 30.080.000. Kemudian ada benang sebanyak 60 pieces, kita kalikan dengan harga 1.500 dan diperoleh hasilnya 90.000. Resleting 1.200 pieces dikali 2.500 dihasilkanlah 3 juta. Kemudian ada juga lem, yaitu sebanyak 20 botol, kita kalikan 15.000 per satu itemnya, didapatkanlah 300.000. Kemudian ada kancing 1.200 pieces, kita kalikan dengan harga 1.200 dihasilkanlah 1.440.000. Dan juga ada aksesoris 1.200 pieces, kita kalikan menjadi 4.500 dihasilkanlah 5.400. Jadi total biaya bahan baku tas keseluruhan itu adalah 40.310.000. Nah, untuk data-data ini semua saya dapatkan dari hasil analisa perhitungan yang dituangkan di dalam data jurnal. Dan selanjutnya ada perhitungan biaya bahan baku dompet. Yang pertama dibutuhkanlah kulit sintetis sebanyak 200 meter, kita kalikan dengan harga 57.000 dihasilkanlah 11.400.000. Kemudian ada benang juga sebanyak 25 pieces, kita kalikan 1.500 dan dihasilkanlah 37.500. Selanjutnya ada resleting sebanyak 900 pieces, kita kalikan dengan harga 1.300 maka diperoleh yaitu 1.170.000. Dan lem di sini ada 8 botol, kita kalikan dengan 15.000 maka didapatkanlah 120.000. Dan aksesoris sebanyak 900 pieces, kita kalikan 3.000 dan maka dihasilkanlah 2.700.000. Jadi total biaya bahan baku dompet ini dihasilkanlah 15.427.500.
Nah, untuk menghitung biaya overhead pabrik seperti apa? Jadi, untuk menghitung biaya overhead pabrik, yaitu biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan upah harian yang diberikan kepada karyawan. Kita kalikan dengan jumlah hari kerja, ada 4 orang tenaga kerja dalam UMKM Kedensari, dengan masing-masing posisi yang memiliki upah harian berbeda. Yang pertama, di sini ada operator potong sebanyak 1 orang. 60.000 itu adalah upah per harinya kita kalikan dengan 26 hari kerja, yaitu didapatkanlah 1.560.000. Kemudian operator jahit terdiri dari 2 orang, per harinya itu adalah 75.000. Kita kalikan ke dalam jumlah hari yaitu sebanyak 26 hari dan kita kalikan juga dengan jumlah orangnya ada 2 orang, maka dihasilkanlah 3.900.000 dan karyawan pembantu 1 orang yaitu dengan nominal 70.000 dikali 26 hari, maka dihasilkanlah 1.820.000. Jadi total keseluruhan biaya tenaga kerja pada UMKM Kedensari ini yaitu sebanyak 7.280.000. Nah, untuk perhitungan biaya overhead pabrik di sini untuk UMKM Kedensari, yang pertama biaya listrik di sini yaitu sebanyak 328.530 dan pemeliharaannya yaitu 150 dan biaya-biaya lain-lainnya yaitu sebanyak 100.000, maka total biaya overhead pabrik di sini didapatkanlah 578.530. Nah, untuk perhitungan harga pokok pesanan dan laba. Perhitungan harga pokok pesanan HPP. Nah, di sini ada HPP tas. Yang cara perhitungannya adalah HPP tas sama dengan biaya bahan baku, kita tambahkan juga biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang mana untuk biaya bahan baku ini kita dapatkan 40.310.000, kita tambahkan 7.280.000 dan kita tambahkan juga 578.530, maka dihasilkanlah 48.168.530. Untuk HPP per unit di sini yaitu sebanyak 48.168.530 kita bagi dengan jumlah pieces. Di sini ada 1 juta, ada 1.200 pieces, maka dihasilkanlah 40.140.044. Dan HPP dompet, cara perhitungan HPP dompet bagaimana? Nah, di sini untuk cara perhitungannya adalah biaya bahan baku, kita tambahkan biaya tenaga kerja, dan juga kita tambahkan biaya overhead pabrik. Yang mana untuk biaya bahan baku dalam pembuatan dompet ini didapatkanlah 5.427.500, kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja tadi sebanyak 7.280.000 dan kita tambahkan juga 578.000, maka dihasilkanlah 23.286.030 perak. Dan HPP per unit ini untuk menghitung HPP per unit, pertama dari hasil HPP dompet 23.286.030 dibagi 900 pieces, maka dihasilkanlah 25.873.37. Perhitungan laba pesanan. Yang pertama untuk laba pesanan tas, harga jualnya yaitu sebesar 72 juta. Untuk labanya 72 juta kita ambil dengan 48.168.530. Nah, ini didapatkan dari HPP tas, maka hasilnya itu 23.831.470. Dan untuk dompet harga jualnya itu yaitu sebanyak 36 juta.
dan labanya itu 36 juta, kita kurangi 23.286.30, maka dihasilkanlah 12.713.970. Jadi untuk total laba keseluruhan bulan November sesuai dengan data yang dituangkan di dalam jurnal ini adalah sebesar 36.545.440. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode full costing, UMKM Gadensari dapat menghitung harga pokok pesanan secara lebih akurat dan efektif. Untuk produk tas, harga pokok pesanan yang dihitung dengan metode ini adalah sebanyak 48.168.000 dengan harga jual sebanyak 72 juta yang menghasilkan laba sebesar 23.831.470. Sedangkan untuk produk dompet harga pokok pesanan sebesar 23.286.30 dan harga jualnya yaitu sebanyak 36 juta, menghasilkan laba sebesar 12.713.970. Total laba yang diperoleh dari penjualan kedua produk tersebut pada bulan November 2023 adalah 36.545.440. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya elemen biaya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang mempengaruhi harga pokok pesanan, pada akhirnya berpengaruh pada laba yang diperoleh. Nah, selanjutnya di sini ada hasil review penelitian jurnal kedua, yang mana dalam hal ini hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Karya Lestari belum sepenuhnya menerapkan metode harga pokok pesanan dengan tepat. Karena apa? Nah, di sini ada beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian ini, antara lain biaya bahan baku. Jadi, biaya bahan baku langsung dihitung berdasarkan jumlah bahan yang digunakan dengan harga per unit dari bahan baku tersebut. Dalam penelitian ini, perusahaan mengkelompokkan beberapa bahan baku penolong, namun berdasarkan hasil penelitian, perusahaan tidak memisahkan biaya bahan baku langsung dan juga biaya bahan baku tidak langsung dengan benar, seperti plastik dan label yang seharusnya diklasifikasikan sebagai biaya overhead pabrik. Dan selanjutnya di sini ada biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan upah pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Setiap pekerja memiliki tarif upah per jam yang berbeda. Karena apa? Karena tergantung pada tugas dan dalam hal ini perusahaan sudah melakukan mengklasifikasikan biaya tenaga kerja langsung dengan benar, yaitu dengan memisahkan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Nah, yang mana untuk biaya overhead pabrik ini adalah mencakup biaya tidak langsung seperti biaya sewa, penyusutan, mesin, listrik, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, seluruh biaya overhead pabrik akan dihitung, namun berdasarkan penelitian dalam jurnal ditemukan fakta bahwa beberapa biaya overhead pabrik tidak dibebankan dengan benar, seperti penyusutan mesin, biaya listrik, dan biaya sewa, menyebabkan perhitungan yang tidak akurat. Nah, untuk hal perhitungan biaya produksinya di sini yang pertama, cara perhitungannya kertas karton 100 lembar kita kalikan dengan 5.100, maka dihasilkanlah 510.000. Kemudian ada tinta offset sebanyak 1 liter, kita kalikanlah 70.000 dan didapatkanlah menjadi 70.000. Dan total biaya bahan baku yaitu mulai dari kertas art karton sebanyak 510.000 ditambah lagi tinta offset 1 liter sebanyak 70.000 dan juga jadi dihasilkanlah total 580.000. Dan cara perhitungan biaya tenaga kerja di sini bagaimana?
Nah, jadi untuk cara perhitungannya, bagian setting 1 jam kita kalikan dengan 20.000. Maka per jamnya itu, upah per jamnya itu adalah 20.000. Dan bagian mesin offsite 1 jamnya itu kita kalikan dengan 70.000. Jadi, maka untuk eh, perhitungan biaya hariannya itu sebesar 70.000 dan juga bagian mesin pemotong. Ada 1 jam kita kalikan dengan 8.000, maka dihasilkanlah 8.000. Bagian finishing 1 jam kita kalikan dengan 15.000, maka dihasilkanlah 15.000. Total biaya tenaga kerja langsung adalah total biaya tenaga kerja langsung sebanyak 20.000, yang mana selanjutnya kita perlu menjumlahkan lagi sebanyak 70.000 eh, untuk bagian mesin offside, kemudian 8.000 untuk mesin pemotong dan bagian finishing 1 jam kita kalikan dengan 15.000, maka didapatkanlah 15.000. Jadi untuk total biaya tenaga kerja langsung itu adalah 20.000, kita tambahkan 70.000, ditambah lagi 8.000, ditambah lagi 15.000, maka dihasilkanlah 113.000. Selanjutnya di sini ada biaya overhead pabrik, yang mana cara perhitungannya ini dengan menjumlahkan seluruh biaya overhead pabrik seperti plastik, penyusutan mesin, sewa, dan lain-lain. Untuk total biaya overhead pabrik di sini berdasarkan data yang didapatkan dari jurnal yaitu sebanyak 476.000, dan perhitungan harga pokok produksi dan harga jual dan harga pokok produksi, yaitu cara perhitungannya adalah harga pokok produksi sama dengan biaya bahan baku kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan ditambah juga dengan biaya overhead pabrik, yang mana dalam hal ini harga pokok produksinya yaitu sebanyak 580.000 kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja sebanyak 113.000 dan juga biaya overhead pabriknya sebesar 1.169.000. Penentuan harga jual yang pertama, margin laba sebesar 30%, kita kalikan harga pokok produksi. Kemudian ada juga margin laba 30%, kita kalikan dengan 1.169.000. Maka totalnya yaitu 350.700, dan harga pokok produksi margin laba yaitu harga jualnya 1.169.000 didapat kita tambahkan lagi dengan 350.700, maka dihasilkanlah laba 1.519.700. Nah, jadi untuk harga pokok produksi per unit di sini cara perhitungannya adalah harga pokok produksi per unit sama dengan total harga pokok produksi, kita jumlahkan juga per unit harga pokok produksi, didapatkanlah 1.169.000 kita bagi dengan 1.000 unit, dan hasilnya adalah 1.169. Nah, jadi kesimpulan pada dua jurnal tersebut berdasarkan hasil penelitian dari kedua jurnal dapat disimpulkan bahwa penerapan metode harga pokok pesanan atau full costing dan metode job order costing sangat penting untuk mengelola biaya dan penetapan harga jual yang efektif, karena UMKM Kedensari berhasil menerapkan metode full costing dengan baik yang memungkinkan mereka untuk menghitung harga pokok pesanan secara akurat untuk menetapkan harga jual yang kompetitif dan juga memperoleh laba yang optimal. Sementara itu, untuk CV Karya Lestari masih menghadapi kekurangan dalam penerapan metode job order costing yang tepat. Hal ini menyebabkanlah perhitungan harga pokok produksi menjadi tidak akurat dan beresiko pada keuntungan yang kurang optimal. Kemudian, penggunaan metode full costing ini dapat memberikan UMKM Kedensari
keuntungan dalam mengelola biaya produksi dengan lebih efisien, yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki daya saing di pasar. Sebaiknya, CV Karya Lestari ini perlu memperbaiki pengklasifikasian biaya dan memastikan semua biaya yang terkait itu dengan produk dihitung dengan benar untuk menghindari kerugian. Nah, selanjutnya di sini ada saran gabungan untuk kedua jurnal tersebut. Yang pertama, perlunya penerapan sistem pengendalian biaya yang lebih ketat, yang mana dalam hal ini UMKM Kedensari dan si Karya Lestari perlu lebih rutin memantau dan mengendalikan biaya produksi untuk pencegah pemborosan. Dengan hal ini, semua pengeluaran-pengeluaran dapat disortir, dapat kita ketahui aktivitas-aktivitasnya, serta tercatat dengan baik dalam buku akuntansi kita. Kemudian peningkatan pemahaman dan pelatihan untuk karyawan yang mana dalam hal ini perusahaan atau UMKM berhak memberikan pelatihan kepada karyawannya agar apa? Agar mereka lebih memahami perhitungan biaya dan pengelolaan biaya yang lebih efektif. Kemudian memanfaatkan teknologi yang mana para karyawan atau orang-orang yang berada di suatu lingkungan perusahaan, khususnya untuk UMKM Kedensari dan CV Karya Lestari ini, perlu menggunakan perangkat lunak akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi perhitungan biaya, sehingga tidak ditemukan human error ataupun kesalahan-kesalahan dalam perhitungan yang lainnya yang menyebabkan perusahaan dapat mengalami kerugian. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi harga jual secara rutin yang mana UMKM Kedensari ini dan CV Karya Lestari harus tetap mengevaluasi harga jual agar tetap kompetitif di pasar. Jangan sampai harga jual itu melambung sangat tinggi yang nantinya akan merugikan perusahaan sendiri. Jadi harus seimbang antara biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja, dan ya biaya-biaya yang lainnya dengan harga jual yang produk kita jual sehingga menghasilkan laba yang nantinya akan membawa profit atau keuntungan kepada perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada diversifikasi produk yang mana mengembangkan produk yang mana perusahaan itu harus mengembangkan produk baru untuk meningkatkan omset dan juga mengurangi ketergantungan pada suatu produk. Jadi perusahaan di sini harus mengcreate suatu produk yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, maka disinilah dibutuhkan eh, riset customer, yaitu kita harus menyesuaikan membuat suatu produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mana dengan hal ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena banyak masyarakat yang benar-benar mencari dan ini menjadi suatu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kemudian analisis laba secara berkala yang mana kita juga perlu melakukan analisis laba secara rutin untuk mengevaluasi efektivitas strategi biaya dan harga. Kemudian, perusahaan juga perlu menerapkan sistem feedback pelanggan, yang mana dengan menerapkan sistem umpan balik ini, pelanggan untuk menyesuaikan harga dan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang mana dalam sistem ini adalah kita juga harus meminta pendapat dari pelanggan apakah suatu produk yang sudah kita jual itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya atau minta koreksi atau sarannya harus kita up lagi, harus kita upgrade lagi, apalagi yang perlu kita create suatu produk yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Eh, oleh karena itu, perlunya sistem feedback pelanggan diterapkan pada dua usaha ini, UMKM Kedensari dan juga Sipi Karya Lestari. Selanjutnya, optimalkan proses produksi. Nah, untuk UMKM Kedensari dan Karya Lestari perlu mengoptimalkan proses produksi untuk efisiensi biaya dan perhitungan harga pokok yang lebih akurat.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan saya ini dapat memberikan ilmu, pengetahuan, serta wawasan yang lebih luas kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.